Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidaniam dengan nomor NPM 21140710205. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin 4 tak diesel untuk memenuhi tugas mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian mesin 4 tak diesel. Mesin 4 tak. Mesin 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 proses langkah naik turun piston untuk menghasilkan tenaga. Itu sebabnya disebut 4 tak. Karena mesin tersebut membutuhkan 4 langkah kerja untuk satu kali proses. 4 langkah tersebut meliputi langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Secara keseluruhan, memerlukan 2 putaran force ankle dalam satu siklus pada mesin diesel atau mesin bensin 4 tak. Mesin 4 tak diesel. Mesin 4 tak, mesin 4 tak diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada tanggal 23 Februari 1893. Diesel menginginkan sebuah mesin untuk dapat digunakan dengan berbagai macam bahan bakar termasuk debu batu bara. Dia mempertunjukkannya pada pameran dunia tahun 1900 dengan menggunakan minyak kacang atau biodiesel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen penting pada mesin diesel. Yang pertama, yaitu blok silinder. Blok silinder merupakan bagian terbesar dari mesin diesel yang berfungsi sebagai tempat pembakaran dan pembangkit tenaga. Blok silinder terbuat dari besi cor yang kokoh dan tahan lama untuk menahan tekanan dan panas dari proses pembakaran. Di dalam blok silinder terdapat satu atau beberapa silinder yang berisi piston dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran bahan bakar. Selanjutnya yaitu kepala silinder atau cylinder head. Cylinder head terletak di bagian atas blok silinder dan berfungsi sebagai tempat klep dan busi ditempatkan. Kepala silinder juga berfungsi sebagai tutup atas silinder sehingga bisa menahan tekanan yang dihasilkan pada saat proses pembakaran. Yang selanjutnya yaitu piston. Piston merupakan bagian yang bergerak naik turun di dalam silinder dan berfungsi untuk menekan bahan bakar dan udara yang terkompresi sehingga terjadi pembakaran. Piston biasanya terbuat dari bahan logam seperti aluminium atau besi cor yang cukup kuat untuk menahan tekanan dan panas yang dihasilkan pada saat proses pembakaran. Baik, selanjutnya yang pertama ada batang piston atau connecting rod. Batang piston merupakan komponen yang menghubungkan piston dengan poros engkol dan berfungsi untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan putar pada poros engkol. Batang piston biasanya terbuat dari baja yang cukup kuat untuk menahan tekanan dan gaya yang dihasilkan pada saat proses pembakaran.
Poros engkol yang selanjutnya yaitu poros engkol. Poros engkol merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau alat berat atau alat lainnya. Poros engkol terletak di bagian bawah mesin dan biasanya terbuat dari baja yang sangat kuat dan tahan lama. Selanjutnya yaitu ada penampung oli. Penampung oli atau oil pan adalah bagian yang berfungsi sebagai tempat oli mesin disimpan dan dipompa ke seluruh komponen mesin untuk melumasi dan mendinginkan mesin. Oil pan terletak di bagian bawah mesin dan biasanya terbuat dari bahan logam yang cukup kuat untuk menahan tekanan dan panas mesin. Komponen selanjutnya yaitu ada klep atau valve. Klep merupakan bagian yang berfungsi untuk membuka dan menutup lubang masuk udara dan bahan bakar serta lubang pembuangan gas hasil pembakaran. Klep terdapat klep terdapat pada kepala silinder dan biasanya terbuat dari bahan logam yang cukup kuat dan tahan lama. Yang selanjutnya yaitu ada flywheel atau roda gira. Roda gila. Flywheel atau roda gila terpasang pada poros engkol dan berfungsi untuk menyimpan energi kinetik yang dihasilkan oleh mesin, sehingga gerakan putar mesin menjadi lebih stabil. Flywheel biasanya terbuat dari besi cor atau bahan logam lain yang cukup kuat dan tahan lama. Komponen yang selanjutnya yaitu timing gear. Timing gear atau roda gigi mengatur waktu membuka dan menutupnya klep, sehingga terjadi pembakaran yang tepat pada waktu yang tepat. Timing gear terletak di dalam mesin dan terhubung dengan poros engkol, kemudian menggerakkan camshaft yang berfungsi untuk mengontrol waktu buka tutup klep. Timing gear biasanya terbuat dari bahan logam yang tahan lama dan presisi, agar waktu pembakaran dapat diatur dengan akurat. Dalam keseluruhan, semua komponen tersebut bekerja sama secara harmonis untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan oleh mesin mesin diesel. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi yang krusial, sehingga perawatan dan pemeliharaan yang sangat penting agar mesin dapat bekerja dengan baik dan tahan lama. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mesin 4 tak diesel ini. Mesin 4 tak diesel ini memiliki empat langkah kerja. Yang pertama yaitu langkah hisap atau intake. Yang kedua, langkah kompresi atau compression. Yang ketiga, langkah usaha atau combustion. Dan yang keempat, langkah buang. Baik, langkah hisap atau intake. Langkah hisap atau intake ini memiliki tujuan agar kabut udara bahan bakar dapat masuk ke dalam silinder mesin. Karena banyaknya jumlah bahan bakar yang terbakar dalam proses pembakaran dapat mempengaruhi produksi tenaga mesin. Prosesnya adalah piston akan bergerak dari titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Kemudian klep in terbuka dan klep X atau out akan tertutup, sehingga bahan bakar akan masuk ke silinder. Kruk as akan berputar 180 derajat
noken as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan negatif piston menghisap kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Langkah yang kedua yaitu langkah kompresi. Langkah kompresi adalah langkah pemampatan udara di dalam ruang silinder. Mengapa udara perlu dimampatkan? Mesin diesel tidak dilengkapi busi. Itu karena mesin diesel dapat melakukan pembakaran tanpa percikan api dari busi. Ini biasa dikenal dengan self combustion. Namun, agar terjadi self combustion, maka udara harus dipampatkan atau dikompresi hingga suhunya naik melebihi titik bakar solar. Dengan demikian, solar yang diinjeksikan ke dalam udara bersuhu tinggi dapat terbakar dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu langkah usaha atau combustion. Langkah usaha atau langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses inilah solar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA, udara tersebut sudah di dalam level suhu tertingginya atau sudah melebihi titik bakar solar. Saat itulah solar dikabutkan melalui injektor. Hasilnya terjadilah pembakaran menghasilkan daya ekspansi atau daya ledakan. Daya ledakan inilah yang akan mendorong piston untuk bergerak ke bawah sampai ke titik mati bawah atau TMB. Selanjutnya yaitu langkah buang. Langkah buang adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke TMA atau titik mati atas karena terkena daya ledakan atau ekspansi saat langkah usaha tadi. Saat langkah ini, clap out atau exhaust valve terbuka sehingga gerakan piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Ketika piston mencapai titik mati atas atau TMA, diakhiri langkah buang, maka inilah yang disebut dengan satu siklus mesin 4 tak. Satu siklus mesin 4 tak ini terdiri dari 4 langkah, yang masing-masing langkah membutuhkan setengah putaran engkol, sehingga untuk menyelesaikan satu siklus full dibutuhkan 2 putaran engkol. Ya, selanjutnya yaitu ada kelebihan mesin diesel. Kelebihan mesin diesel yang pertama, torsi mesin diesel sangat besar. Yang kedua, jauh lebih irit bahan bakar jika dibandingkan dengan mesin bensin. Yang ketiga, tidak terlalu khawatir saat menerobos banjir karena komponen kelistrikan pada mesin diesel jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mesin bensin. Yang keempat yaitu mesin mesin diesel lebih tahan lama jika dibandingkan dengan mesin bensin, jika sama-sama dirawat dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu kekurangan mesin diesel. Kekurangan mesin diesel yang pertama yaitu mesin diesel mesin diesel suaranya tidak sehalus mesin bensin atau mesin yang lainnya. Yang kedua, sensitif bahan bakar untuk mesin diesel dengan teknologi common rail. Yang ketiga, tenaga di putaran atas mesin diesel kurang memadai jika dibandingkan dengan mesin bensin, karena mesin diesel lebih mengandalkan torsinya atau tenaga putaran bawah. Dan yang keempat, harga suku cadang mesin diesel lebih mahal karena
kualitas material jauh lebih tinggi. Yang kelima, mesin diesel mudah kehabisan nafas saat menanjak. Baik, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang mesin petak diesel. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.